Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Gimana kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, baik kullu din. Jadi saya ini saudara ya. Kita pagi-pagi di senantiasa untuk mendapatkan hikmah dan kebenaran semua. Dan mudah-mudahan para jemaah Masjid Baitur Rahim yang hadir di pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, berkah, badannya sehat, diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya, dilapangkan urusannya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, dan semua menjadi orang kaya dermawan. Dan mudah-mudahan insyaallah seluruh hutang-hutangnya terbayar dan istiqomah dalam ibadah, dan kita telah wafat husnul khatimah. Amin. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ifraq wa nahana an tafarruq was istiqam wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min sul amali wal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. نحمد الله سبحانه وتعالى عز وجل على جميع النعم إيانا حتى نجتمع في هذا المسجد بيت الرحيم جاكرتا المركز صلاة وسلام على أول الخلق وآخر الأنبياء والأولياء وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, pujian, keagungan serta kemuliaan hanya milik Dia Allah, pencipta langit dan bumi, yang Allah ungkapkan bahasa sapaannya kepada kita. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah aku Tuhan kamu menciptakan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, wa ma bainahuma la'ibin, dan kehidupan di antara keduanya aku jadikan untuk kalian main-main. Dialah Allah yang menidurkan kita dari bawah, dan dialah Allah yang mencabut setiap nyawa hamba ketika tertidurnya, dan dialah Allah yang menggenggam setelah itu genggaman roh itu, dan dialah Allah yang maha mampu melepas kembali genggaman roh itu. Jikalau hari ini Allah berikan dan takdirkan kita hidup, ini semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau hari ini Allah takdirkan kita masih bernapas, ini semua karena kerahiman Allah pada kita. Padahal Allah Maha tahu siapa diri ini, manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan salah, tempat kezaliman, tempat kemunafikan. Hari-hari kita dihiasi oleh sifat kedengkian, sifat iri. Itulah potret kita. Dan Allah tahu, tetapi Allah dengan rahmatnya masih menghidupkan kita. Dan tidak cukup dengan itu, Allah pun juga mengirim undangan-undangannya dari setiap pintu-pintu rumah kita menuju tempat ibadah. Dan itulah manusia-manusia pilihan Allah. Dan semua orang bisa bangun di tengah malam itu dan bermunajat kepadanya, walaupun dia meminta sama Allah dengan menangis. Kalau bukan karena pilihan Allah, tidak akan pernah sampai di sini. Makanya apa tugas kita ketika diri kita terlihat kesalehan kita yang dinampakkan di mata manusia, dan hakikatnya itulah sederhana. Allah sudah menutupi segala kekurangan kita. Padahal Allah Maha mampu membuka siapa diri ini, tetapi Allah menampakkan kemuliaannya dengan Allah menghadirkan kesalehan-kesalehan, dan kita aku yang mengizinkannya. Itu yang disebut oleh Al-Quran di surat At-Taubah. Oleh ini
kharaju la'addu udda. Seandainya kamu pilihanku, wahai hamba Allah, pasti kamu sudah melakukan persiapan untuk keberangkatan menuju pintu-pintu kebaikan. Dan bahkan aku akan memilih kamu menjadi sponsor kebaikan itu dalam ibadah ini. Walakin karihallahu bi'atahum fahaqqaqahu wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Tetapi akulah yang tidak pernah menyukai keberangkatan begitu, karena ada faktor kesalahan dalam diri seorang hamba itu. Tidak terpilih dia. Dan Allah katakan kepada dia, silakan kau menikmati dudukmu, bersantai-santailah kamu bersama orang-orang yang santai-santai itu. Makanya hari ini tidak ada pilihan kita kecuali Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jikalau aku memilih kamu jadi orang baik, jadi orang yang saleh, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli zikir, ahli saum, dan aku menunjukkan di mata manusia bahwa kamu memiliki potensi itu, maka pilihanmu hanya satu, kata Allah, sucikan aku, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan aku dan pujilah aku yang memiliki pujian bukan dirimu. Wastaghfirhu, dan sering-sering mohon ampun khawatirnya istiqomah ibadah yang selama ini kita lakukan tiba-tiba menghilang. Kita dihinggapi penyakit yang namanya futur, ya, nggak semangat lagi ibadah, nggak semangat lagi beramal, karena fihil marad, ada satu penyakit namanya futur, dan itu tidak ada garansinya dari Allah. Makanya hendaklah kamu terus mengucapkan ampun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Begitu hebatnya hari ini Allah takdirkan kita bertemu karena Dia. Begitu hebatnya hari ini Allah luangkan nikmat waktu kepada kita untuk datang menuju masjid yang mulia ini, sehingga pantaslah seorang hamba sebagaimana prestasi rasa syukurnya kepada Allah, dia berkata kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Makasih ya Allah yang telah menghidupkan dosa ini. Akulah si zalim itu, si aku itu, si munafik itu, akulah si pelit itu, si dendam itu, si sombong itu, yang susah memaafkan setiap kesalahan hamba-hambanya, dan kau maha tahu itu. Pernahkah kita mengungkapkan kalimat ini depan Allah? Duduklah sejenak, tafakur di situ, rasakan kenikmatan lezatnya berdialog sama aku dengan Allah. Katakan kepada aku, ya Allah, makasihlah kau hidupkan si pendosa ini yang banyak salahnya, tetapi segitu banyak dosa-dosa dari air mataku, dari pandanganku, dari penglihatanku, dari action tubuhku, semua kau tutupi dengan nikmat kesalehan yang kau tampakkan di mata manusia. Ini satu kemuliaan ya Allah. Tidak ada pilihanku kepada dirimu hari ini kecuali asyukur bika ni'am. Aku bersyukur kepada Engkau dengan semua nikmat ini, sehingga Kau hadirkan aku di depan masjid yang mulia. Dan hari ini ya Allah, amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifus su'. Kau izinkan aku hadir melangkahkan kakiku menuju Engkau ya Allah, padahal aku bukan orang yang paling terbaik. Allahumma tahdi abwaab rahmatik. Hari ini aku sudah berada di pintu-Mu ya Allah. Inna lil masajidi auladan al malaikah jalsahu. Bahkan para malaikat menjadi pemakmur masjid-Mu hari ini. Kau dampingkan kami bersejarah di dunia dengan kami, dan Kau menyaksikan ibadah kami yang makhluk yang paling lemah ini ya Rabb di hadapan para malaikat langit-Mu yang Kau turunkan itu. Siapa kami ini sebenarnya ya Rabb?
rasakan pembicaraan kita dengan Allah dari hati ke hati dengan Dia. Ketika saudara masuk pintu masjid, bahwa aku bukan orang yang mulia, tapi Engkau pilih aku si berdosa ini. Dengan Engkau ya Allah, tutupi segala aib-aib, dosa-dosa dan kekuranganku, sehingga hari ini Kau layakkan aku untuk berdialog dengan Allahumma tahdi abwaab rahmatik. Tolong Kau buka pintu rahmat dari sisimu untuk aku si pendosa ini ya Allah. Masuk kita masjid saudara, bil hudu, dengan tenang saudara, dengan berzikir, menundukkan diri, tanggalkan baju keangkuhan kita dulu sebentar, tanggalkan baju-baju atribut kesombongan kita. Gak boleh kamu ikut masuk wahai sombong, wahai aku, gak boleh, ini bukan ranah. Coba, aku khawatir berapa banyak ribu malaikat yang duduk bersama aku, sementara kesombongan, keangkuhanku, kemunafikanku masih berada di masjid ini. Tidak dilayakkan doanya malaikat. Coba. Wa kam min malakin bis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an. Jangan sampai para malaikat yang sudah datang dikirim oleh Allah gara-gara kebodohan kita. Coba, gara-gara kebodohan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, ribuan malaikat yang tadi mengepakkan sayapnya di hadapan kita hari ini, dan aku rela Kau injak sayapku sampai ke masjid itu, dhahaban wa iyaban, dan ini berlaku lisan kamu pulang dan pergi. Dan aku katakan kepada Allah, Allahumma lahu warhamhum, ampuni hamba-hamba pilihanmu itu, kekasihmu itu ya Allah. Dan karena rahmatmu Kau hadirkan mereka. Dan ini berlaku doaku di saat dia pulang dan pergi. Ampuni dia sebelum dia pulang, rahmati dia. Wa nas'aluka min fadlik, dan berikan semua kelebihan-kelebihan yang Kau turunkan di masjid ini ya Allah untuk mereka, dan layakkan mereka mendapatkan. Tetapi karena baju keangkuhan dan kesombongan itu masih berada di hati kita, ditolak doanya malaikat itu. Makanya apa kata Allah? Wa kam min malakin bis samawati. Berapa banyak pasukan-pasukan Allah di malaikat-malaikat Allah yang diturunkan di muka bumi ini, tertolak syafaat mereka, doa-doa mereka untuk kita karena ada kesalahan itu. Dan hari ini alhamdulillah, seberapa pun jumlah kita itu tidak penting, betul? Karena hari ini kita bersyukur tidak semua orang dikasih hidayah, tidak semua orang dikasih rahmat Allah, walaupun dia minta dan menangis. Kalau bukan karena kasih sayang Allah hari ini kepada kita. Makanya setiap diri kita, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita dihidupkan oleh Allah hanya untuk menunggu waktu sholat saja. Karena amaliyah orang yang beriman itu hari-harinya penuh dengan ibadah. Ya, ibu ke pasar, ibu olahraga, ibu menyiapkan masakan minuman, menghidupkan api, ya, untuk memanaskan masakan makanan itu, semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntungnya orang beriman. Asal satu syaratnya. Apa syaratnya? Asyurut al-qabul al-iman wal-ikhlas. Syarat diterimanya hari-hari kita dengan amalan itu, dia harus beriman dulu sama Allah. Jawab dulu. Dia harus beriman. Apa makna iman itu? Bukan zikirnya banyak. Kan banyak sekarang kan ngajinya berbius-bius. Zikir gak pernah lepas, sekian 10.000 sekali. Apakah itu disebut dengan zikir? Ada satu hadis. Apa kata baginda Nabi? Ala inna dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa man dzakarallahu wa walahu wal mu'allim wal muta'allim. Semua dunia dan isinya aku melaknatnya.
tempat kita tinggal hari ini, pernah Rasulullah didatangi oleh satu malaikat yang membuat malaikat Jibril ketakutan ketika itu. Karena Nabi sedang bincang-bincang di kota Madinah, tiba-tiba malaikat ini turun, membuat wajah malaikat Jibril berubah dan Nabi agak terheran-heran. Ya Jibril, lama nakal syekh, apa sesuatu yang membuat kamu kayak begitu wajah? Muhammad, aku tahu ini malaikat gak pernah turun, gak pernah turun ke langit bumi, gak pernah turun. Tiba-tiba dia turun. Aku khawatir dia mengabarkan tentang hari kiamat sudah dekat. Siapa yang turun itu? Israfil. Itu malaikat yang jarang-jarang turun. Sekali turun dengan dua pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membawa misi kepada engkau. Allah telah kirim salam kepada engkau dengan mengatakan, manakah yang kamu pilih di antara dua pilihan itu? Apakah kamu ingin hidup selamanya dengan fasilitas kerajaan bumi dan diberikan kepada kamu sebagaimana raja-raja dulu, atau engkau memilih menjadi pelayan? Dan Nabi tidak salah menjawab, aku lebih memilih menjadi pelayan saja. Jawab. Makanya apa kata Allah? Inna dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha. Karena dunia sudah dilaknat, makanya Nabi tidak memilih ya dunia itu. Wa ma fiha, dan bukan hanya dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Kecuali 4 perkara depan. Illa man dzakara-Allah. Kecuali isi bumi yang tidak melarat itu orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Apa makna zikir itu? Apakah zikir itu kita punya wirid yang khusus? Zikir pagi, zikir petang, baca Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah salat sunnah di luar salat wajib. Apakah itu zikir? Bisa juga iya. Tapi yang paling utama, ada satu hadis Hanzalah mengucapkan itu. Laqiyani Abu Bakar As-Siddiq. Telah bertemu aku dengan Abu Bakar As-Siddiq, kata Hanzalah di sebuah masjid. Kaifa asbahtu ya Hanzalah, bagaimana Allah mempertemukan kamu di pagi ini dengan keimananmu, dengan ibadah, dengan akhlakmu, dengan roh jihadmu? Ada 4 pertanyaan. Bagaimana Allah bertemu dengan kamu di pagi ini dengan imanmu, ya, dengan akhlakmu, dengan roh jihadmu? Bagaimana Allah perhatikan kamu? Apa kata beliau? Ini minal munafiqin. Hari ini aku dalam keadaan orang munafik. Kita berani kan ngomong kayak begitu? Apa kata ulama? Aku gak percaya kamu orang munafik. Karena kamu Hanzalah ahada bin kuttabi Rasulullah, salah satu pendapat wahyu Allah. Yusalluna ma'an Nabi, selalu salat di belakang Rasulullah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna, selalu membaca Al-Quran dan menangis, dan selalu hadir dalam kajian-kajian Rasulullah. Keadaan yang lain kita seperti melihat surga dan neraka. Aku tidak pernah melihat sifat kemunafikan yang ada pada diri. Coba, nih benang merahnya. Apa kata beliau? Jangan-jangan kita ada di situ. Kita ada di situ. Kata beliau, wahai Abu Bakar, betul. Ketika kita bersama Rasulullah, pasdan imanuna, bertambahnya iman kita itu betul. Yusalluna ma'an Nabi, kita selalu salat di belakang Nabi, iman kita bertambah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna, membaca Al-Quran sampai menangis kita. Dan bahkan Nabi tidak jarang memperlihatkan kajian-kajian yang hebat-hebat, seakan-akan kita melihat surga itu ada di depan kita dan neraka di depan kita. Bukan itu jadi pertanyaan. Al-asl al-azwaj wal-awlad wal-tayamat. Yang jadi pertanyaan,
Sifat kemunafikan itu sering muncul ketika kita keluar dari pintu-pintu masjid, kita ambil sepatu kita, sendal kita berjalan al-fasl al-azwaj. Bertemulah kita dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan perniagaan kita yang kita takuti kerugiannya. Aina Allah? Masihkah Allah itu masih ada gak sama kita? Nikmat lezatnya bersama Allah seperti waktu kita rasakan di waktu salat, di waktu kita di masjid bersama orang yang saleh, ketika kita baca Al-Quran dan zikir. Masihkah nikmat lezatnya Allah bersama kita? Kalau tidak, maka sifat kemunafikan sudah masuk di hati kita. Itu yang membuat tergelitiknya hati Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata aku juga merasakan hal itu juga. Sekarang Abu Bakar merasakan kemunafikan di hatinya dengan tidak mampu menghadirkan Allah. An-ta'lama an Allah ma'aka haitsu kunta. Coba, apa maknanya? Hendaklah seorang hamba beriman mampu menghadirkan Allah dalam segala dimensi apapun dia. Khairi wa syarri min Allah. Baikkah dia, burukkah dia, tetap saja dia harus seimbang keimanannya di hadapan Allah Subhanahu dengan mengatakan An-ta'lama an Allah ma'aka haitsu kunta. Aku mampu menghadirkan engkau ya Rabb dalam keterpurukan, dalam kesakitan, dalam kerugian. Dengan takdir yang buruk ini ya Rabb, aku mengatakan kepada engkau alhamdulillah. Kita mampu gak mengatakan kita sakit, alhamdulillah. Gak punya duit, alhamdulillah. Gak ada beras, alhamdulillah. Bisa kan? Karena itu dia dari bagian keimanan seorang hamba. Dia harus stabil, gak boleh labil. Dikasih kekayaan, alhamdulillah. Dikasih ilmu, alhamdulillah. Dikasih nikmat belajar, alhamdulillah. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kamu sakit, bisa gak alhamdulillah? Gak punya uang, bisa gak alhamdulillah? Punya masalah, bisa gak alhamdulillah? Ternyata orang beriman itu gak ada beda. Syukur dan sabar itu seperti satu perahu yang saat ini menuju pintu surga. Ketika Umar ditanya, ketika aku disuruh antara memilih dua di antara ini, dan aku tidak mampu memilihnya karena dua-duanya sedang berlabuh menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna kalimat itu? Makanya para ulama mengatakan, laula masa'iban dunya la waradna al-akhirata mudisi. Kalau bukan karena banyaknya musibah-musibah, ujian-ujian di muka bumi yang menimpa kamu, fasabara 'ala al-adha, dan kau memiliki kesabaran ketika itu dengan mengatakan kepada Allah, alhamdulillah. Bisa kamu mengatakan pujian sama Allah padahal kamu sakit, padahal kamu tak punya apa-apa. Makanya apa kata ulama, laula masa'iban dunya la waradna al-akhirata mudisi. Kalaulah bukan karena musibah ketika itu di dunia, kamu dipuji, terpuruklah kamu di situ, sakit kamu di situ, merintihnya kamu di situ, deritanya kamu di situ, dan ternyata apa kata Allah? Fa aina tadhhabun? Mau kemana kamu setelah hadir ini? Kemana kamu kata Allah? Pasti kamu akan berjumpa dengan aku. Makanya para ulama mengatakan, seandainya tidak ada ujian, musibah, fitnah, permasalahan di muka bumi itu, lawaran dan akhlaqah mubisir. Niscaya kamu akan memasuki pintu akhirat dengan kematian di alam barzakh dalam keadaan mublis. Apa itu mublis? Bangkrut, gak punya apa-apa. Itulah salah satu kekurangan Allah kepada kita. Dan yang kedua, Nabi bergaransi, tidak ada seorang hamba yang mampu mengatakan alhamdulillah di saat dia lagi dipuji dengan yang tidak mengenakan. Badallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah masukkan ke surga. Di dalam surga dibangunkan satu istana khusus untuk dia, dan nama istana itu alhamdulillah. Itu garansinya dari Allah. Oleh karena itu, hidup di muka bumi ini adalah penuh dengan fitnah. Illa man dzakara, kecuali orang yang zikir. Yang kedua, wawalah. Apa itu walah?
prasarana yang dia miliki hari ini menghantarkan dia kepada Allah. Kalau tidak, masalah. Contoh nih, HP. Kedua apalagi? Laptop. Apalagi? Rumah, mobil, motor, pekerjaan, anak, istri, semua itu namanya walah, prasarana. Prasarana ini ada dua, menghantar kamu kepada Allah semakin dekat atau menghantar kamu kepada kejahatan dan semakin jauh dari Allah. Pilihannya dia. Nah, makanya kenapa kita datang ke masjid harus bangun malam, ya kan? Harus istiqomah menjaga wudu. Karena semua aktivitas kita berada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanya, kenapa antum harus ada di sini? Yang kedua, kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita buka usaha? Untuk apa semua itu? Kalau antum dan kita salah niatnya membuka usaha itu, bekerja itu, maka akan terpuruk akhlak kita kepada Allah. Ada orang yang tanya, kenapa kamu bekerja? Ya, kalau saya tidak kerja, saya nggak makan. Bagaimana anak dan keluarga saya itu? Seringkali kita minta jawaban seperti itu. Padahal salah jawaban itu. Kalau memang itu prinsip hidup, dikhawatirkan niat salah. Bahkan sampai Siti Aisyah pernah berucap sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nasib kita ketika meninggal dunia itu? Ya, waktu kita dibangkitkan itu ya Rasulullah, bagaimana itu? Yub'atuhu yaumal qiyamah biniyatihi. Pertama, mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka, dilihat niat mereka. Tujuan. Tapi apa niat kita ini? Kalau kamu buka usaha, buka lapak pekerjaan di tempat pekerjaan, di tempat apa namanya perusahaan yang besar, kamu ada di situ dan kamu orang yang paling terpenting di situ dan kamu duduk di situ. Apa ucapan pertama? Ya Allah, inilah sakar kamu, sakar. Sebagaimana punya guru ada sakarnya. Inilah tempat kami bekerja hari ini ya Rabb, berkahi tempat ini. Ya. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, karena aku hanya mencari karunia yang kau perintahkan, hanya satu tujuanku, hanya supaya engkau redha sama aku nih. Karena semua prasarana yang hari ini kau hidangkan, ini namanya walah. Walah itu peralatan, prasarana, apakah menghantarkan aku kepada Allah atau semakin jauh dengan semua fasilitas yang kau berikan hari ini kepada Allah. Makanya diungkap sama Allah gitu. Kalau kamu salah cara, misalnya tadi, kenapa kamu berada di sini? Kenapa kamu harus ada di tempat usaha ini? Supaya kamu jadi orang kaya. Aku gak hidup susah. Supaya aku terhormat hidupnya. Kalau itu targetmu, maka akan dihiganti oleh penyakit tulul amal. Apa itu tulul amal? Salah satu penyakit orang beriman, panjang angan-angan. Panjangnya angan-angan mereka membuat mereka menjadi apa? Al-Duhri, pelit, gak empati sama orang, gak peduli sama orang, lupa zakatnya, lupa infaknya, sedekahnya, gak peduli karena targetnya dia menjadi orang kaya yang hebat. Apa kata Allah menyindir? Apa kata Allah menyindir? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jangan pernah kamu mengira dan menyangka ketika aku berikan kamu fasilitas di muka bumi dengan segala potensi yang kamu sadar hari ini, punya kekuasaan dan punya jabatan, jadi orang terhormat kamu dengan semua fasilitas itu, dengan potensi itu, kata Allah, menyebabkan kamu pelit, gak empati, gak peduli. Nah coba Allah akan sindir kita di ayat itu, Al-Imran.
Terus kamu mengatakan bakhil itu baik bagi kamu? Tidak. Bakhil itu buruk bagi kamu. Bal huwa syarrun lahu. Jahat. Orang bakhil itu jahat karena niatmu salah. Bukannya niatnya hanya satu, karena niatnya ada salah. Terus itu apa? Aku bekerja di sini hanya satu tujuan, untuk mencari berkah. Oh, dia benar. Kita umur, apa bedanya umur sama usia? Ayo, bisa nggak jawab? Apa bedanya umur sama usia? Berapa usia kamu? Berapa umur kamu? Kamu umur, kalau orang Arab, berapa umur kamu berada? Yang ditanya itu adalah umur setelah kamu balik. Umur 15 tahun ke atas. Itu umur yang berkualitas. Kalau usia, berapa usia? Usia itu dari umur kamu dilahirkan sampai saat ini berapa? Nah, coba. Jadi dipotong sekian 15 tahun. Kalau masalah umur, karena umur di mata Allah itu harus berkualitas, harus bernilai ibadah. Nah, makanya orang-orang di sini sekarang banyak salah gara-gara niat tadi itu. Nah, sehingga apa kata Allah? Ketika aku jelmakan kamu menjadi orang kaya yang hebat dengan karunia yang telah kau berikan itu kepada dirimu. Apa kata Allah? Sayuqamuna ma bakhil bihi yaumal qiyamah. Kamu jadi bakhil dan kamu pilih pelit, dan aku akan kalungkan semua fasilitas hartamu, aset-asetmu, tabungan-tabunganmu, rumah-rumahmu di mana-mana itu. Coba di lehermu itu. Bisa nggak dibayangkan? Ibu waktu hamil, berapa bulan kandungan anak ketika lahir itu? Ibu punya anak waktu lahir berapa kilo? Ada 3. Ada 4 kilo. Nah, mau nggak sekarang itu dikasih emas? Tapi matanya 1 kilo emas. Coba Pak. Itu baru 1 kilo emas, kita nggak mampu. Bagaimana kalau Allah akan mengalungkan sebuah fasilitas hamba-hamba Allah yang diberikan hari ini? Boleh kita dari orang sampai kita remaja, sampai dewasa, sampai menua. Sampai Allah katakan kepada kita, bersama kita yang Allah sedikit baik itu. Pak Aina dan Habun, mau kemana kamu akan berangkat dengan semua itu? Mau kemana kamu? Sampai panjangnya alam-alammu menyebabkan kamu lupa kepada Allah, kata Allah. Semua peringatan-peringatan yang kamu berikan kepada kamu, kamu abaikan, kata Allah. Allah katakan, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, jangan begitu kamu akan pasti berjumpa dengan aku. Kamu udah capek, kamu udah letih, kamu sudah bekerja keras hanya untuk mendatangi aku dari waktu ke waktu. Kemanapun kamu melangkah, dimanapun kamu berada dan melangkah, hakikatnya engkau sedang menuju aku. Cuma nah, ketika kita menuju Allah pada saat itu ditanya kayak begitu dengan pas musliman, sudah berapa miliar kau habiskan untuk membesarkan tubuhmu saja, belum yang lain. Pernah nggak dihitung, Bu? Loh, kita punya tubuh sekarang ini segini gede ini. Berapa miliar habis untuk merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita? Belum rumah, belum baju, belum sekarang. Tanya sama Allah. Nah, gara-gara apa tadi Bapak sekalian? Gara-gara tulul amal, panjangnya anam-anam mereka, membuat mereka lupa kepada Allah. Makanya Allah sindir di Al-Quran itu di surat apa? Al-A'raf. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasul liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Begitulah kamu ketika aku pilih agama Islam menjadi agama kamu gak bangga. Gak bangga kamu.
Padahal dia kendaraanmu saat ini untuk menuju tempat aku kepada Allah. Kendaraan kita itu harus Islam. Makanya kuncinya nggak boleh luntur, nggak boleh berkarat. Apa itu? Syahadatain, syahadat, syahadatullah, syahadatul Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan segala kehebatan makna syahadat itu, dia nggak milikin itu, nggak bangga dengan agama. Kenapa? Wa gharratkumul hayatud dunya, karena kamu terlalu sibuk dengan urusan dunia, membuat kamu bakhil dan lupa akan pertemuan dengan diri kita. Mana jual belimu? Nikmat waktu yang kau berikan, mana untuk aku? Allah cemburu Bapak Ibu sekalian. Nikmat yang telah memberikan kepada kamu, sudah dibeli dengan saya? Belum, terlambat. Usia kamu berapa? 60 tahun. Bicarakan hari ini segala aset-asetmu, mana wakafnya, mana hibahnya, mana zakat malnya, mana sedekah dan infaknya. Bicara. Coba tuh. Pernah ibu wasiat sama ayah? Suami, Pak, kita udah usia 70, Pak. Yuk kita buat rumah di surga, yuk. Kita ajak, kita udah capek nyari harta ini. Betul gak? Sayang kalau kalian tinggalkan begitu saja, kita nggak bawa. Titip ke masjid, titip ke panti asuhan anak-anak yatim, titip kepada orang yang memakmurkan masjid Allah, menjadi mujahid. Titip. Kita membawa ke surga. Makanya apa kata Allah? Apa kata Allah? Allah tidak akan pernah mungkir kepada dirinya. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tenang, aset-aset yang Allah sudah tawarkan kepada aku, kau titipkan kepada orang-orang di sekitar itu. Ini dia. Aku akan wujud kata wujud materi ya Allah, wujud di manusia. Cuma sekarang nggak kelihatan. Itulah membuat kita lupa. Makanya apa kata Allah? Akibat kamu sering terlalu banyak main dengan mainan-mainan HP, tidak menyebabkan kamu punya HP yang hebat, menghantarkan kamu semakin zikir, malah kamu apa? Skip setiap berkumandang yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memperdengarkan kepada kamu, tapi kamu skip ya. Selama ini ada aja bisa baik. Ada nggak gitu? Loh, pekerjaan kita masih lama gitu. Di Arab. Kenapa itu Bapak Ibu? Kalau kita umroh Madinah di Mekah di saat berkebaran kayak azan. Bapak jual ini sini dari terima suruh. Itu enggak? Itu. Mereka enggak butuh harta-harta itu. Kalau udah kaya mereka. Aku buat toko ini hanya untuk menunggu masa waktu sholat supaya aku tidak jenuh. Nah kalau kita kan beda. Kita buka usaha untuk makan. Orang-orang Arab di sekitar situ, kami buka toko-toko di sekitar masjid ini hanya untuk menunggu waktu sholat kami supaya kami gak jenuh di rumah. Makanya tutup. Kalau kita kan enggak, menjadi pencaharian kita di situ. Karena mereka mencari berkah juga. Coba tuh, ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Coba berkah itu kamu harus pilih jadi pilihan hidup ketika itu. Bukankah kamu, ditanya kamu berapa sekian, mudahan berkah ya. Oke. Kita cari rezeki, ujung-ujung mudahan berkah ya. Coba habis ini. Jangan ditinggalkan itu. Nah, apa pentingnya berkah ini saudaraku? Memelihara kita dari buruk sangka sama Allah. Memelihara diri kita menjadi orang yang empati sama sesama. Hablum minallah, Allahu Akbar. Apa makna itu? Ketika kita Allah, dua, sehebat apapun kamu menuju aku dengan takbir, bersyarat takbir manusia, ada simbol yang wajib itu takbirnya. Mengangkat tangan itu sunnah, boleh segini, boleh segini. Ya, apa makna ini? Wahai dunia yang aku hidup di dalamnya, hari ini aku ingin mencapai di ruangan Allah. Hablum minallah, gak boleh kamu ikut, kamu harus di belakang. Allah di belakang. Gak boleh terlintas di otakku, di hatiku, engkau ada di situ. Karena dia harus memiliki rukun niat.
Niat rukunnya pertama apa tuh niatnya? Asal ta'aruf ta'yin. Ini yang hadir ketika itu harus saya lihat. Makanya gak boleh main-main tuh. Allahu Akbar. Apa kasar itu? Apa taruh itu? Nah, niat salah. Makanya kemana-mana pikiran kita tentang urusan-urusan kita masuk di otak kita, di hati kita. Allah ancam itu salah kita. Kamu min qa'imin laisa lahu min qiyamihi la ta'am. Pantas kamu ya salat jorok. Bagaimana? Yang komonitor adalah hatimu. Hatimu sibuk dengan urusan wujudnya, keadaannya. Kalau ada dalam barisan sosok itu dianggap tidak ada sama Allah. Karena buruknya peranaimu dengan aku, hatimu tak kau jaga. Pasti sibuk sama dunia. Ingat HP di mana, ingat kunci, ingat kompor dan gas dimatiin. Macam ada nggak begitu? Loh, kamu ada di sini. Seperti seorang suami ketika marah, ya tidak? Suami kan kalau marah, ibu sajikan makanan, minuman, masih maju wajahnya. Betul nggak? Pernah begitu? Kasihan ya. Nah, nggak diangkat wujudnya. Kamu ada di hadapan dia, tapi kamu dia tidak ada sejenak karena marah. Cuek gitu kan? Betul nggak? Bu, cuek apa namanya tuh? Cuek bebek ya. Nah itu namanya hati. Kita sama Allah kadang-kadang begitu. Lagi Allah Akbar, ingat tuh semua dunia datang tuh. Nah itu masalahnya tuh. Kita atur sepele dalam itu. Makanya Allah katakan, "Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza." Oh, aku balas kamu ya. Oh, teringat Bu? Pak. Hari ini ternyata kamu mati juga ya. Oh, kita kan mau mati semuanya. Boleh nggak jadi orang jahat? Boleh, asal nggak mati. Boleh nggak korupsi? Boleh nggak maling? Boleh, asal nggak mati aja. Karena kalau mati urusannya beda, ketemu sama Allah. Cuma, nah kita kamu karena mati. Itu masalahnya. Dan ketika kamu berjumpa dengan aku dan dalam kematian, aku katakan kepada kamu, "Al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza." Pada hari ini terjadilah pertemuan aku dengan kamu. Dan hari ini aku melupakan kamu sebagaimana dulu kamu melupakan saya. Tuhan bersama. Ngeri kan? Ngeri kan? Kita mau jumpa sama Allah dalam keadaan dua. Allah senang anak kita dengan senyum dan menyambut kita, atau dengan manyun. Wa man kanu bi ayatina yajhadun. Parahnya Allah kita kecewa. Kuberikan kamu hidup sekian puluh tahun, masa kontrakmu sekian, dengan segala fasilitas, kamu asik dengan mainan-mainanmu, asik dengan mainan-mainanmu, asik dengan anak-anakmu, cucu-cucumu, suamimu, istrimu, pekerjaanmu, rumahmu yang nyaman, lupa sama aku, lupa sama pertemuan. Tiba-tiba mati mendadak tanpa sakit. Zakat mal belum dihitung, aset yang banyak. Makanya Allah bilang, "Sayutammu nama bakhlu bihi yaumil qiyamah." Aku akan kalaukan semua harta-harta yang telah kuberikan dan kuberikan kepada kamu. Selesai kita sama Allah. Dan hari ini aku melupakan kamu seperti dulu kamu telah melupakan saya. Makanya bagus sekalian. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Terhadap ayat-ayat yang kamu dibacakan itu gak pernah berpengaruh di hatimu. Masalah apa tidak? Terakhir, apa kata Allah dalam Quran? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Ada hamba-hambaku yang sombong. Apa dia? Falamma ata, ketika nasu, ketika ada peringatan datang kepada dia, dia cuek, gak mau dengar nasihat, gak mau dengar pengajian, gak pernah mau datang. Padahal fisiknya butuh makan, minum, hatinya lapar, teriaknya dia butuh.
santapan Al-Quran, tapi saking awal cuek. Coba kalau ada sebuah dukiru, manakala kamu kayak begitu karakter, salatmu hebat, puasamu hebat, ngajimu hebat, apakah kamu tahu itu istidraj? Saya menanya Bapak, selama ini apa pengertian istidraj itu Bapak? Halo, apa itu istidraj? Setahu kita apa itu istidraj? Orang dikasih fasilitas dunia sama Allah, tapi sama Allah cuek, tapi usahanya lancar aja, bahagia aja, rukun aja, gak ada masalah dengan keluarga mereka. Tapi jahatnya, zalimnya, sama Allah gak pernah peduli, sama orang lain gak pernah empati, tapi rezekinya terus ngalir, badannya sehat, betul gak? Itu namanya istidraj yang sering kita tahu. Tapi benarkah kita sadari ada makna istidraj yang berbeda? Apa bedanya? Ketika kita diperkaya sama Allah dengan kesalehan kita, salat kita hebat, sampai orang mengatakan dia ahli ibadah. Orang tuh ngomong kayak begitu, dia ahli zakat, dia ahli bangun malam, dia ahli puasa, umrah gak pernah tinggal 1 tahun. Bangun malam, Masya Allah, zikir aslinya, Masya Allah, dinampakkan kesalehan orang yang didapat manusia, padahal itu istidraj. Itu. Apa makna istidraj dalam ibadah? Ketika Anda bangga dengan kesalehan Anda, salat malam Anda, munajat Anda, zikir sekian ribu kali setoran sama Allah dengan tasbih yang datang Allah dari tangannya, baca Quran sekian ribu setiap hari. Tetapi kenapa Allah istidraj bagi kamu? Karena segala aktivitas ibadah yang kamu lakukan, dengan salat, dengan hajimu, dengan umrahmu, bangun malammu, kajian-kajian yang kamu lihat lagi, tidak pernah berubah karakter kejahatan diri. Sombong masih ada, menyepelekan orang masih ada, angkuh masih kau pelihara, gak pernah terkikis dengan ibadah itu. Maka ibadah seperti itulah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, ada orang nggak nih? Itu riba. Makanya sekali-sekali disentuh sama Allah tuh. Falamma nasibatu tirubihi, tatkala kamu berani meremehkan nasihat-nasihatku, kata Allah, makanya kita takut. Sampai ini, Imam Ahmad bin Hanbal, murid itu ngajar kayak begini. Lagi ngajar muridnya, lewat beliau itu, dilihat sama orang, ini gurunya lewat di majelis muridnya, mampir dia, ditegur sama orang, Tuhan, bukankah itu muridmu? Semua ilmu yang kamu berikan itu dari dirimu. Kenapa kamu masih hadir di majelis ilmu itu? Apa jawabannya? Muru birodatil jannah. Kalau ada majelis-majelis ilmu, kamu jangan pernah sepelekan itu majelis. Mampir walaupun sejenak, karena ada malaikat di situ yang mendoakan kamu. Minta berkahnya di majelis itu. Walaupun aku seorang guru, tetap aku menghormati majelis itu. Coba seorang guru, dan kita bukan siapa-siapa. Makanya apa kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berungkap, aku bisa berjumpa dengan Allah di saat itu rohmu datang, di saat Isra dan Mi'raj itu, dan aku melakukan ruku di dekat buraknya Rasulullah. Pada saat itulah Rasulullah menaiki punggungku. Apa berucap? Kakeknya itu berucap, wahai Abdul Qadir Jalani, kamu akan menjadi panglimanya para wali di muka bumi. Rajanya para wali adalah Syekh Abdul Qadir Jalani, itu adalah Rasulullah SAW. Dan beliau berucap, aku tidak pernah sampai kepada Allah dengan salatku, dengan hebatnya ilmu yang mengajarkan. Tidak. Aku bisa berjumpa dengan Allah, dengan kekasihmu, karena kerahimanku yang dijelmakan, karena kedermawananku, rasa empatiku, rasa peduliku, rasa zaul, aku punya rasa. Yang kedua, nih, apa?
kebersihan dan kebeningan hatiku, hilangkan rasa aku dan sombong itu. Sebagaimana sahabat Imam Ahmad bin Hanbal ketika berjalan di sebuah perjalanan, dia melihat anak kecil dengan terompahnya. Nah, kamu hati-hati dengan sendalmu itu, kamu terpeleset dan jatuh. Asyukuruka bika, terima kasih wahai Tuhan. Siapa Anda? Oh, aku Ahmad bin Hanbal. Oh, Anda yang pernah termasyhur namanya yang diperdengarkan di seluruh dunia itu, yaitu kan kata Allah, hati-hati ada dengan gelar Anda. Coba tuh, anak kecil, hati-hati kamu dengan gelar kamu yang membuat terpelesetnya kamu dari pintu neraka kamu. Kalau saya terpeleset di dunia hanya sakit tubuhku, tapi kalau kamu terpeleset, siapakah yang bisa menghilangkan rasa sakit di hati kamu? Coba. Nah, akhirnya bapak sekalian, kadang-kadang cucu, anak-anak kecil, orang yang tidak pernah kita kenal, yang memberikan sapaan sedikit kepada kita, ternyata Allah mengirim dia untuk kita. Betul? Setiap apapun jangan pernah kamu lihat dari mana sumber omongan itu. Lihat apa yang dibicarakannya kepada dirimu, karena akulah yang menghadirkan dia, bukan siapa-siapa. Makanya itu mana kalimat falamma nasumatu birubi, tatkala aku hadirkan kepada mereka ayat-ayatku, nasihat-nasihatku lewat siapa yang menginginkan kepada mereka, kirim si A, si B, si C. Gak boleh kamu tersinggung hatinya. Ketika kamu tersinggung, kamu ada sombong di situ. Kamu punya level berbeda di situ. Rasulullah ditempeleng sama orang Pak, ditempeleng Rasulullah. Aku tidak melihat aku sebagai nabi pada saat itu, aku menjadi manusia biasa. Nah, kita bukan siapa-siapa. Makanya apa kata Allah? Tatkala kamu berani kayak begitu, kata Allah, cuek benteng sama ayat-ayat, udah satu. Fatahna alaihim abwaabal rizq. Aku akan buka pintu-pintu kemudahan untuk kamu. Hatta idza malu, sampai pada puncaknya sukses. Coba dikasih sama Allah kayak tadi, istidrak itu. Sampai sukses kamu, di roda maaf. Kamu tadi di sini terpuruk, kamu doa nggak usah naik. Puncak. Itu mana? Baikku bima itu. Aku berikan dia sukses di atas. Saya mau nanya Pak, orang kalau sudah di atas ini Pak, serba salah kan? Dia maju jatuh, loh? Dia mundur jatuh kan Pak? Jatuh. Nggak ada pilihan dia. Makanya apa Pak? Hatta idza tarihu bima itu akhadnahum taqman. Ketika sudah pada puncaknya dia, baru dia sadar, aku ambil dengan tiba-tiba semuanya. Nyawanya aku tiba-tiba aku ambil. Semua puasa aku ambil dengan tiba-tiba. Baru dia angkat, maka itu mublis membuat dia mublis itu putus asa, gak ada harapan lagi hidup, buruk sangka sama Allah. Nah, itu bagus sekalian. Makanya waspadalah di saat puncak-puncak kita sukses dan hebat, baik dengan ibadah, baik dengan dunia, waspadalah di situ. Apa kata Allah terakhir? Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum, jangan kamu bangga dengan pemberian kepada dirimu, dengan anak-anakmu yang hebat-hebat, dengan hartamu yang berlimpah. Innama yuridullahu liyu'idhahum bil hayatid dunya. Sengaja aku berikan kepada kamu itu agar kamu lupa sama aku. Aku berikan kepada kamu fasilitas di dunia. Bayar. Sehingga ketika dia masuk akhirat, dia paling bangkrut, gak punya apa-apa ini sekali. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah nanya pada hari ini kepada kita akan jawab, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Apapun, siapapun, dimanapun, aku akan pasti datang kepada Allah. Ketika kami mau datang, tolong izinkan kami untuk mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan Allah menaikkan kita. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan kami, pujian keagungan hanya milik Ya Allah. Inilah hamba-hambamu yang kau hadirkan hari ini dengan segala kekuasaan-Mu. Dan hari ini kami duduk bersinggung di hadapan, di mana semua pintu-pintu telah kami ketuk, kami menyambut dengan dewa-Mu. Dan hari ini kami datang kepada pintu-Mu ya Rabb. Apa yang dijibun bertolak tidak ada susah apakah yang sanggup menolak permohonan hamba-hamba ini ya Allah. Bisa kami datang kepada-Mu ya Rabb.
Kau hadirkan kami di antara manusia-manusia tidak kau pilih itu ya Allah. Dan hari ini ya Allah, jangan pernah kau palingkan wajah keagungan-Mu dari kami karena dosa-dosa kami penyebabnya, karena kesombongan kami penyebabnya, keagungan kami penyebabnya ya Allah. Kikiskanlah ya Allah dengan ibadah kami dengan semua kesombongan itu, dengan semua keagungan itu, kedengkian itu, iri itu, ujub itu, nafik, kezaliman yang ada pada diri kami. Dan hari ini ya Allah kami datang kepada Engkau. Ya Allah, tataplah kami dengan tatap kasih dan sayang-Mu ya Allah. Jangan pernah Kau biarkan kami terluka-luka dalam hidup ini, karena sesungguhnya kami akan kembali kepada Engkau dengan segala fasilitas yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Sungguh kami tidak mengetahui amal, ibadah, kesalehan, kebaikan yang manakah yang menyebabkan Engkau ya Allah dengan kami. Sekiranya jadi salah satu di antara amalan-amalan itu tolong Kau berikan kepada ridha ya. Kami titipkan diri kami titipkan majelis-majelis kami titipkan keluarga-keluarga kami titipkan masyarakat kami titipkan bangsa dan negara ini kepada Engkau yang paling terbaik. Penitipan dan pertanyaan Rabbana wa taqabbal minna semua doa, Rabbana taqabbal minna taqabbal mi'ad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.